Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samsul Arifin, mahasiswa peternakan, Fakultas Pertanian dan Peternakan UIN Riau, semester 6. Nah, baik, di sini saya dan rekan saya satu lagi mendapatkan amanah dari dosen pengampu untuk menjelaskan mengenai sistem pencernaan pada ternak ruminansia. Baik, tanpa memperpanjang mukadimah, di sini saya akan langsung membuka pembahasan, yaitu mengenai sistematis yang dilaksanakan ataupun yang dicerna ataupun di dalam pencernaan ternak ruminansia. Nah, di mana ruminansia yaitu merupakan poligastrik yang mempunyai lambung depan yang terdiri dari retikulum, rumen, omasum, dan lambung sejati. Nah, proses pencernaan di dalam lambung depan terjadi secara mikrobial. Mikroba memegang peranan yang begitu penting di dalam pemecahan makanan. Sedangkan untuk di dalam lambung sejati terjadi proses pencernaan secara enzimatik dikarenakan lambung ini mempunyai banyak kelenjar gitu loh. Menurut Kutikal 1975, rumen merupakan tempat pencernaan sebagian serat kasar serta proses fermentatif yang terjadi dengan bantuan mikroorganisme, terutama bakteri anaerob dan protozoa. Di dalam rumen, karbohidrat kompleks yang meliputi selulosa, hemiselulosa, dan lignin. Adanya aktivitas fermentatif ini oleh mikroba yang dipecahkan menjadi asam atsiri gitu loh. Khususnya asam asetat, propionat, dan butirat. Proses pencernaan pada ternak ruminansia itu dibagi menjadi tiga, di mana menjadi tiga bagian ini. Yang pertama yaitu pencernaan mekanik yang terjadi di dalam mulut. Sedangkan pencernaan yang kedua yaitu pencernaan hidrolitik yang disebabkan oleh enzim pencernaan ternak itu sendiri. Sedangkan yang ketiga yaitu pencernaan fermentatif yang dilakukan oleh mikroorganisme rumen. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai anatomi dan fungsi saluran pencernaan pada ruminansia. Saluran pencernaan pada ruminansia hampir sama dengan saluran pencernaan pada ternak mamalia lainnya. Namun, ada pencernaan yang dapat menjadi perbedaan antara ternak ruminansia dan ternak ruminansia yang lainnya gitu. Nah, di mana perbedaan ini yaitu ada pada mulut, esofagus, lambung, usus halus, usus besar, dan rektum. Nah, di bagian mulut yaitu pencernaan yang dilakukan pada awal kali ataupun pertama kali oleh gigi molar, dilanjutkan oleh mastikasi dan diteruskan ke dalam pencernaan mekanis. Di dalam mulut itu terdapat saliva. Saliva bisa dikatakan adalah cairan kompleks yang diproduksi oleh kelenjar khusus dan disebarkan ke dalam katifas oral. Nah, komposisi dari saliva yaitu meliputi komponen organik dan anorganik. Sedangkan di mana yang dikatakan kompleks anorganik yaitu terbanyak pada sodium, potasium, klorida, dan bikarbonat. Nah, sedangkan komponen organik pada saliva itu meliputi protein yang berupa enzim amilase, maltase, serum albumin, asam urat, kreatinin, mucin, vitamin C, beberapa asam amino, lisosim, laktat, dan beberapa hormon seperti testosteron dan kortisol. Nah, selanjutnya yaitu lambung ruminansia, di mana lambung ruminansia ini yang pertama yaitu di bagian rumen. Rumen merupakan saluran pencernaan vital yang terdapat pada ternak ruminansia. Pada bagian rumen terjadi secara fermentatif dan pencernaan secara hidrolitik. Yang dimaksud dengan dua pencernaan ini adalah yang pertama yaitu pencernaan fermentatif, di mana pencernaan ini yaitu membutuhkan bantuan dari mikroba di dalam mencerna pakan, terutama pakan dengan kandungan selulase dan hemiselulase yang begitu tinggi. Sedangkan pencernaan hidrolitik adalah pencernaan yang membutuhkan bantuan
enzim dalam mencerna pakan. Menurut Aurora 1989, rumen merupakan tabung yang begitu besar dengan berbagai kantong yang menyimpang dan mencampur ingesta berbagai fermentasi mikroba. Isi rumen pada ternak ruminansia berkisar 10-15% dari berat bobot badannya tersebut. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan retikulum, di mana retikulum ini sering juga disebut sebagai perut jalang atau headway stomach. Fungsi retikulum adalah sebagai penahan partikel pada pakan pada saat regurgitasi pada rumen. Retikulum berbatasan langsung dengan rumen, akan tetapi di antara keduanya tidak ada dinding penyekat ataupun dinding pembatas. Karena di dalam retikulum ini, yaitu retikulum dan rumen hanya berupa lipatan, sehingga partikel pakan menjadi tercampur. Nah, fungsi dari retikulum itu sendiri, yang pertama yaitu tempat fermentasi, yang kedua membantu proses ruminasi, yang ketiga yaitu mengatur arus ingesta ke omasum, yang keempat yaitu absorpsi hasil fermentasi, sedangkan yang kelima yaitu tempat berkumpulnya benda-benda asing yang terkonsumsi oleh ternak ruminansia ataupun ternak yang lainnya. Nah, yang selanjutnya yaitu omasum, di mana omasum ini sering disebut dengan perut beku. Mengapa? Karena dengan permukaannya yang merupakan berbeku-beku sehingga dikatakan dengan perut beku. Nah, di dalam omasum ini yaitu pH-nya berkisar antara 5,2 sampai 6,5. Letak omasum yaitu berada di sebelah kanan, di sebelah rusuk 7 sampai 11. Omasum ini berbentuk elip, permukaan dalam bentuk laminae. Pada lamina terdapat papila untuk absorpsi. Nah, selanjutnya yaitu abomasum, di mana abomasum ini sering disebut sebagai perut sejati. Yang gimana fungsi abomasum ini yaitu sebagai pencegah digesta yang berada di abomasum masuk ke dalam omasum. pH pada abomasum ini yaitu asam yang berkisaran antara 2 sampai 4,1. Abomasum terletak di bagian bawah kanan. Dan jika kondisi tiba-tiba menjadi sangat asam, maka abomasum ini dapat berpindah ke sebelah kiri. Karena permukaan abomasum dilapisi oleh mukosa, dan mukosa ini berfungsi untuk melindungi dinding-dinding sel tercerna oleh enzim yang dihasilkan abomasum. Sel-sel mukosa menghasilkan pepsinogen dan hasil parietal menghasilkan HCI. Pepsinogen bereaksi dengan HCI membentuk pepsin. Pada permukaan pepsin, reaksi tersebut berjalan secara otokatalitik. Letak abomasum pada dasar perut kanan bawah berbentuk memanjang. Bagian dalam terdapat tonjolan yang berfungsi sebagai absorpsi. Terjadi pada 3 bagian, yaitu kardia, fundika, dan polorika. Abomasum berfungsi sebagai tempat permulaan pencernaan enzimatis, pencernaan protein, serta mengatur arus digesta dari abomasum ke duodenum. Selanjutnya itu usus halus. Nah, di mana usus halus ini sebagai pencernaan enzimatis dan absorpsi. Nah, ke dalam usus halus akan masuk 4 sekresi, di mana yang pertama yaitu cairan duodenum, dan yang kedua yaitu cairan empedu, yang ketiga ada cairan pankreas, dan yang keempat ada cairan usus. Selanjutnya yaitu sekum dan kulon. Nah, untuk kolon yaitu berbentuk menyerupai tabung berstruktur sederhana. Pada kondisi ini mirip pada rumen, sehingga kulon ini berfungsi sebagai tempat fermentasi oleh mikroba. Nah, mungkin itu saja dari saya, dan untuk pemateri ataupun diskusi selanjutnya mengenai sistem pencernaan pada ruminansia serta perbedaan sistem pencernaan non-ruminansia dan ruminansia itu akan dijelaskan oleh rekan saya yang bernama Abdul Hadi. Nah,
Dari saya itu saja, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cinta dari ujung kandang, hidup mahasiswa peternakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Hadi dari jurusan Peternakan, Fakultas Pertanian Peternakan UIN Suska Riau. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi makalah kami, yaitu sistem pencernaan pada ruminansia. Proses pencernaan pada ruminansia dibagi menjadi 3, yaitu pencernaan mekanik yang terjadi di dalam mulut, pencernaan hidrolitik yang disebabkan oleh enzim pencernaan ternak itu sendiri. Yang ketiga yaitu pencernaan fermentatif yang dilakukan oleh mikroorganisme rumen. Makanan dari kerongkongan akan masuk ke rumen yang berfungsi sebagai gudang sementara bagi makanan yang tertelan. Di rumen terjadi pencernaan protein, polisakarida, dan fermentasi selulosa oleh enzim selulase yang dihasilkan oleh bakteri dan jenis protozoa tertentu. Dari rumen, makanan akan diteruskan ke retikulum dan di tempat ini makanan akan dibentuk menjadi gumpalan-gumpalan yang masih kasar atau yang disebut dengan bolus. Bolus akan dimuntahkan kembali ke mulut untuk dimamah kedua kali. Dari mulut, makanan akan ditelan kembali untuk diteruskan ke omasum. Pada omasum terdapat kelenjar yang memproduksi enzim yang bercampur dengan bolus. Akhirnya bolus akan diteruskan ke abomasum, yaitu perut yang sebenarnya, dan di tempat ini masih terjadi proses pencernaan bolus secara kimiawi oleh enzim. Struktur khusus sistem pencernaan hewan ruminansia. Yang pertama itu gigi seri atau incisivus, memiliki bentuk untuk menjepit makanan berupa tumbuhan dan seperti rumput. Kemudian geraham belakang atau molar, memiliki bentuk datar dan lebar. Yang ketiga, rahang dapat bergerak menyamping untuk menggiling makanan. Yang keempat yaitu struktur lambung, memiliki 4 ruangan, yaitu rumen, retikulum, omasum, dan abomasum. Baik, selanjutnya yaitu perbedaan sistem pencernaan ruminansia dan ruminansia. Pada hewan berlambung tunggal, kegiatan pencernaan ini sangat bergantung kepada aktivitas enzim yang dihasilkan oleh kelenjar eksokrin yang terdapat dalam tubuh hewan tersebut. Pada beberapa hewan berlambung tunggal tertentu yang termasuk herbivora seperti kuda dan kelinci, dalam batas tertentu dapat memanfaatkan selulosa karena dibantu oleh mikroorganisme yang terdapat dalam sekum. Alat pencernaan terdiri atas saluran pencernaan dan organ pembantu. Dilihat dari anatomi alat pencernaan, terdapat 3 kelompok hewan, yaitu kelompok hewan yang berlambung jamak, antara lain seperti sapi, kerbau, rusa, domba, kambing, dan kijang. Kemudian kelompok hewan berlambung tunggal, yaitu seperti anjing, kucing, babi, kuda, dan kelinci. Dan hewan yang berlambung jamak semu, yaitu seperti antara lain ayam, bebek, angsa, dan burung. Baik, mungkin itu saya presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dan salah kata, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.